Baik, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa ketemu online di acara Bincang Inspiratif bersama Ruang Diroyah disupport oleh PC ISNU Bojonegoro sama LKNU Bojonegoro. Teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrol, diskusi tentang green and sustainable food atau keberlangsungan pangan yang dikaitkan dengan ekologi. Bagaimana sebenarnya ekologi itu membantu manusia, menopang kehidupan manusia dari sisi protein nabatinya. Akan dijelaskan, akan disampaikan oleh Mas Novozen, salah satu sahabat kita yang sehariannya bekerja di rumah sakit. Dia ahli gizi secara akademik, belajar jauh-jauh ke negeri Belanda, banyak yang bisa kita obrolkan. Kemudian nanti akan ditimpali oleh bagaimana kajian ini dihubungkan dengan konsep dalam Islam yang nanti akan ditambahi oleh Mas Solikin, dan mungkin ada Ustadz Yogi juga akan memberikan penguatan di bidang ekoteologinya. Ada teman-teman juga, ada Mas Muat, ada Mas Mulyadi dari Komunitas Petani Milenial, ada Mas Korit dari Bojonegoro Raya, dan teman-teman semuanya yang ada yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, malam ini kita santai, obrolan santai. Nanti Mas Novo menyampaikan beberapa mungkin sekitar 20-30 menit, nanti disambung dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti lalu disambut ke sesi kedua, dan terakhir adalah tambahan atau penegasan. Diskusi kita, bincang kita ini saya rekam sehingga nanti bisa disimak ulang di channel Ruang Diroyah. Untuk itu yang pertama, saya persilakan Mas Nova untuk menyampaikan ide, gagasan, kegelisahan, dan apa-apa yang baik buat kita dari sisi kajian kesehatan dalam rangka kaitannya dengan sustainable food, karena Bojonegoro begitu luas hutannya, tanahnya, yang di sana bisa menopang berbagai macam faktor pendukung protein nabati kita sebagai warga Bojonegoro. Silakan Mas Novo. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa didengar dengan jelas? Siap, bisa. Ya, baik. Ini hari ini, kemarin acaranya kita ada dukungan dari ISNU, jadi terima kasih Ustadz Yogi. Ada juga ini dari Lembaga Kesehatan NU Bojonegoro ya. Jadi saya izin memulai diskusi tentang green and sustainable food. Jadi kita nanti akan lebih banyak diskusi. Saya tidak sedang memberi kuliah, tapi kita sedang diskusi. Mungkin nanti kita akan bahas secara supaya lebih mudah didiskusikan gitu ya, lebih ringan dan mudah didiskusikan. Baik, fokus kita hari ini adalah membahas green and sustainable food. Kemudian kita mulai dari latar belakang ya. Jadi latar belakang kita di dunia ini itu ya, hidup di dunia ini kita sekarang menghadapi triple burden of global malnutrition. Jadi ada beban malnutrition itu atau malnutrisi atau gizi yang keliru itu di 3 hal. Yang pertama adalah undernutrition. Misalnya yang sekarang sedang dikejar itu oleh pemerintah itu stunting. Itu termasuk salah satu beban gizi ya. Stunting, terus kemudian kurus gitu, nggak bisa tinggi, kurus, itu yang pada akhirnya nanti dampak ke depannya itu bisa tidak cerdas, kemudian produktivitasnya rendah dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua itu yang tidak terlihat adalah defisiensi mikronutrien. Jadi yang itu tidak terlihat, sepertinya gemuk, tinggi, tapi ternyata dia misalnya anemia. Jadi orangnya lemas, berpikirnya nggak bisa cepat dan seterusnya. Yang ketiga, yang ini bisa dilihat dengan mata, itu adalah overweight atau obesity. Jadi ini makanya kalau kita yang sekarang lihat ya, kalau kita lihat foto tahun 70-an tuh rata-rata orang tuh kurus-kurus. Nah, kalau kita lihat tahun 2026 itu ya, kalau ada orang
kita foto 10 orang gitu, mungkin yang 5 lebih dari 5 orang tuh Gemuk. overweight minimal ya, gemuk ya. Itu nanti bisa lihat misalnya kalau ada fotonya Isnu yang tahun enggak ya, fotonya NU ya, misalnya fotonya NU tahun 1970, nah, dilihat nanti dibandingkan sama foto NU yang bersama-sama di tahun 2026, nanti pasti yang tahun 2026 itu banyak gemuknya. Itu yang terjadi. Kemudian, nah ini terus kemudian kita hubungkan dengan selain masalah itu tadi juga ada masalah ketersediaan pangan. Karena nanti tahun 2030 itu proyeksinya manusia itu jumlahnya di dunia ini, di bumi ya, di bumi. Nggak tahu kalau manusia yang di luar bumi, kalau yang di bumi itu akan meningkat sampai 8,6 miliar ya, gitu ya, billion ya. Terus kemudian ini kalau kita lihat di grafiknya itu pangannya, kebutuhan pangannya juga meningkat gitu ya. Apalagi kalau kita lihat yang paling banyak itu yang warna hijau di bawah itu ternyata namanya rice. Rice itu masih beras ya. Terus kemudian ada juga yang wheat, yang gandum ya, yang tepung itu ya, biasanya dan seterusnya. Nah, lalu apa sih yang akan kita bicarakan tentang sustainable? Sustainable itu adalah istilah untuk menggambarkan keberlanjutan lingkungan ya. Jadi gitu. Jadi, nah ternyata makanan yang kita makan sehari-hari itu dampaknya terhadap lingkungan itu besar. Apalagi mungkin beberapa dekade terakhir ini kan memang makanan itu cenderung diproduksi secara massal atau diindustrialisasi. Itu yang menyebabkan dampak terhadap lingkungannya besar ya. Kalau kita lihat ya data dari Our World in Data ini, yang pertama greenhouse gas emission, jadi CO2. Emisi CO2 itu ternyata 26% itu berasal dari produksi makanan. Terus kemudian yang kedua, penggunaan lahan. Penggunaan lahan di bumi ini 50% itu untuk pertanian. Makanya kalau yang sekarang yang kemarin ribut-ribut, apalagi yang terjadi banjir itu juga kan, itu kan perubahan dari hutan kemudian dibuat untuk tanaman pangan kan itu. Sawit itu kan tanaman pangan. Nah, oleh sebab itu ini data juga berbicara secara dunia 50% penggunaan lahan itu untuk pertanian. Terus kemudian, nah ini yang mencengangkan adalah penggunaan air bersih itu 70% itu digunakan untuk pertanian ternyata, gitu ya. Apalagi kalau ini mengerikan kalau kita hubungkan dengan kalau untuk lokal Bojonegoro ya, kalau kita hubungkan dengan datanya Mas Budi ya, yang biasa Mas Budi yang ahli tentang ekologi termasuk air itu ya, misalnya Bojonegoro itu dari 600 mata air itu dalam beberapa tahun terakhir tuh sudah mati 200 atau berapa gitu ya, dan seterusnya. Ada ada pencemaran di air, di sungai, di di laut, dan kehilangan biodiversity juga macam-macam. Ini adalah dampak produksi makanan terhadap lingkungan ya. Kita lanjutkan. Nah, biasanya ini yang paling mudah untuk dipahami ya, kita kalau mau memilih makanan itu dampak makanan terhadap lingkungan itu apa saja sih yang mudah diamati ya, terutama ya yang enggak terlalu rumit itu. Yang pertama adalah CO2 emission atau emisi CO2-nya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan lahan, yang ketiga adalah penggunaan air bersihnya itu ya. Jadi jangan dikira produksi pertanian itu menggunakan air yang tidak bersih. Air bersih itu yang potensinya sebenarnya diminum manusia bisa, tapi digunakan untuk memproduksi pangan ya. Oke, sekarang kita bicara data. Datanya bagaimana sih? Nah, ini supaya kita mudah membayangkan berapa sih emisi CO2 untuk menghasilkan 1 kilo bahan makanan. Ya kan? Oke, kita mulai yang paling tinggi. Ini yang memang yang paling tinggi itu adalah daging sapi. Nah, kalau kita lihat ternyata
untuk menghasilkan 1 kilo daging sapi itu mengeluarkan atau dia itu menghasilkan 60 kilogram CO2, bayangin. Oh, maksudnya daging ini juga mengeluarkan karbon dioksida seperti pencemaran gitu ya, Mas ya? Dalam memproduksi 1 kilogram daging sapi Ya, itu ya, paham. CO2 yang diproduksi itu 60 kilogram. Ya, maksudnya Karena cara awam itu bagi daging sapi yang sekian itu sama dengan juga mengeluarkan karbon yang jadi pencemar itu maksudnya ya. Betul. Nah, itu yang itu sering dampaknya kita tidak pernah bayangkan, ternyata ya, makanan daging itu juga mengeluarkan karbon, maksudnya untuk bisa produksinya gitu. Oke, lanjut. Ya. Oke, ini kita lanjut. Itu dipakai dari mana sih kira-kira? Kalau dulu waktu saya pertama tahu data juga ini beberapa tahun yang lalu itu masih 35 kilogram, sekarang sudah 60, artinya naik memang ya. Nah, itu dari mana sih? Ternyata mayoritas itu memang karena sapi itu hewan memamah biak, jadi dia memang sapi itu menghasilkan metana. Metana itu yang pada akhirnya nanti akan diproses menjadi CO2 gitu. Jadi ya dari proses memang metabolismenya sapi itu memang menghasilkan metana gitu. Makanya kalau di dalam perutnya itu kalau ada yang sapi kembung, kalau mungkin pernah lihat video kemudian ditusuk perutnya dibakar nyala karena itu gas metana di dalam perutnya sapi itu. Kemudian yang nomor 2 itu daging kambing itu 24 kg. Jadi kalau kita mau pindah biasa makan daging sapi pindah ke makan daging kambing atau domba itu sudah turun lebih dari separuh. Nah, ini makanya ini kita ceritakan juga ke orang Bojonegoro supaya orang Bojonegoro itu yang sekarang jarang sekali mengkonsumsi daging kambing itu kalau mau lebih cinta lingkungan kita pindahnya ke kalau masih mau daging merah pindahnya ke kambing gitu. Karena kambing bukan memamah biak, lambungnya cuma 1. Kalau yang seperti sapi tadi lambungnya 4, dia memang memproduksi metana dengan tinggi. Dan seterusnya. Jadi ada keju, ada coklat dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat yang di bawah yang dia emisi karbonnya itu rendah itu ya yang hijau-hijau, yang plant based, yang dari tanaman gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang yang land use ya, yang penggunaan lahan itu juga ternyata sama, mirip lah. Sapi juga begitu. Sapi juga menggunakan lahan yang besar. Tentu saja ini data ini ya, data dunia ya, sehingga kalau di dunia itu kalau peternakan sapi kan memang luas ya, dia menggunakan lahan lebar gitu ya. Terus kemudian kambing juga begitu dan seterusnya. Kembali lagi kalau dilihat ke bawah itu nanti yang plant based itu yang lebih kecil penggunaan lahannya. Oke, karena kita 20 menit ya. Ya sudah 10 menit ini. Enggak apa-apa. Maksudnya yang kalau yang tadi itu apa Mas? Berarti ketika orang melakukan peternakan sapi, kambing itu juga dia menggunakan lahan yang banyak sehingga dia juga mengurangi. Kalau di rata-rata, jadi misalnya gini, datanya ini kira-kira begini. Misalnya produksi kambing sedunia itu berapa ton begitu, terus kemudian lahan yang digunakan berapa. Kalau di rata-rata untuk menghasilkan 1 kilogram daging kambing itu lahan yang digunakan adalah 369 meter persegi gitu loh, kira-kira begitu. Ya. Okay. Tapi juga begitu. Makanya kalau yang apel ini rendah nih, apel hanya butuh 0,63 meter persegi. Sekali lagi ini dunia ya. Jadi nggak bisa dibayangkan hanya di Indonesia ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini penggunaan air bersihnya. Nah, ya ini lebih mencengangkan lagi. Memang ya. Jadi misalnya gini. Memang sejak tahu ilmu ini, saya nanti tak ceritakan dulu deh. Misalnya nih, untuk pembuatan 1 kilo keju, itu ternyata air yang dipakai untuk menjadi, kemudian dipakai, air bersih dipakai kan akhirnya dibuang kan. Yeah. Itu 5.600 liter, bayangin aja. 1 kilo. 1 kilo keju. Itu berarti dihitung dari depan kan, dari mulai dia susu kemudian diproses, disaring segala macam, di-wash segala macam gitu loh. Yeah. Nah, terus nah ini
Jadi terus kemudian beef ya, yang untuk daging sapi juga masih tinggi tuh, 2000. Yang ini pas pertama kali saya tahu ilmunya itu memang oh iya juga ya. Termasuk ketika jenengan mau makan misalnya apa namanya itu babat. Nah, bayangin berapa liter air bersih yang digunakan hanya untuk mencuci babat itu ya. Iya kan? Akhirnya gitu, begitu tahu ilmunya. Iya, berarti mau makan babat 2 iris saja ternyata kita membuang air bersih bisa jadi 10 liter atau 1 galon. Kan kalau kita semprot itu kan nggak bersih-bersih kan gitu ya. Iya, iya. Iya, itu bayangannya gitu. Jadi tadi ada 3 hal yang dampak makanan terhadap lingkungan tuh. Yang pertama CO2, yang kedua penggunaan lahan, yang ketiga adalah penggunaan air bersih gitu ya. Nah, saya ajak ke sana supaya bisa membayangkan bagaimana kok ternyata makanan itu punya dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, pada akhirnya kita akan bicara bagaimana cara memilih supaya dampak lingkungannya itu lebih rendah lagi gitu ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke definisinya. Sustainable food atau sustainable diet itu apa sih? FAO mendefinisikan sebagai diet yang protektif atau melindungi respect terhadap keberagaman dan ekosistem. Terus kemudian juga ada yang penting secara secara kultur itu diterima. Terus juga bisa diakses gitu. Jangan sampai sustainable tapi nggak bisa diakses, itu namanya nggak sustainable. Terus juga secara ekonomis juga bisa terjangkau. Terus secara gizi juga mencukupi dan secara kesehatan juga safe atau aman. Ya. Itu ya. Jadi jalan tengah untuk manusia sehat, untuk bumi, untuk lingkungan juga sehat. Itu kira-kira gitu, mudahnya gitu. Definisinya. Oke, jadi kalau kita garis bawahi tadi kita memerlukan lebih ya, yang satu makanannya sehat untuk manusia. Makanannya terjangkau untuk manusia juga. Terus environmental friendly, jadi untuk lingkungan juga baik. Terus kemudian, nah ini secara kultur diterima. Nah ini kalau cuma nanti saya takut dimarahi Ustadz Yogi ya. Misalnya contoh ya, kalau kita lihat babi di Arab itu tidak sustainable memang. Babi di Arab tidak sustainable karena dia bersaing makanannya dengan manusia kalau di Arab ya. Tapi kalau kambing di Arab lebih sustainable karena kambing dia bisa makan rumput kering, bisa makan sisa makanannya manusia gitu ya. Itu contohnya, tapi saya nggak mau jauh-jauh membahas itu ya. Nanti dimarahi Ustadz Yogi saya. Oke, lanjut ya. Oke. Terus kemudian karena memang ada beberapa negara di Eropa terutama yang sudah mulai menyarankan masyarakatnya untuk mengkonsumsi lebih hijau atau lebih plant based, lebih banyak dari bahan nabati. Misalnya Denmark itu juga sudah begitu. Makanya kalau kita lihat ini proteinnya itu nggak terlihat ada daging sapi. Kemudian yang di bawah ini yang bulat itu yang Wheel of Five itu punyanya Belanda juga begitu. Dia lebih mulai menyarankan kalau mau dagingnya putih aja, jangan daging merah, gitu ya. Terus kemudian yang ini Norwegia juga begitu. Kalau kita lihat ini yang bagian proteinnya adanya kacang-kacangan, tofu bahkan tofu jadi soy, jadi gitu. Arahnya memang sudah ke plant based. Tapi memang secara background memang di Eropa itu konsumsi daging sapi kemudian konsumsi susunya itu sangat tinggi memang gitu ya. Sehingga kita ini hanya untuk gambaran saja ya. Saya tidak berani menyarankan langsung frontal langsung plant based gitu, nggak bisa karena Indonesia situasinya agak berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini kalau Indonesia ya, kalau di Indonesia masih ada kalau kita lihat itu daging tuh masih kelihatan karena memang posisinya Indonesia memang konsumsi daging merahnya masih kurang. Tapi kalau selama ini sudah merasa selama ini kok mengkonsumsi daging merahnya kok sudah seminggu 2 kali ya, memang sebaiknya harus sudah mulai bergeser ke green food gitu ya, ke sustainable food ya. Kalau seminggu 2 kali sudah sepertinya agak kebanyakan ya. Daging merah. Tapi kalau ada sapi sama kambing.
Dagingnya sapi, kambing ya. Sapi, Kalau ayam kambing, enggak ya? kerbau. Ayam daging putih. Daging putih itu ayam, ikan, itu Ya, ya, daging ya. putih. Gitu. Tapi kan memang kalau di Indonesia ada yang memang benar-benar makan daging yang pas Idul Adha. Nah, kalau itu benar-benar kita nggak bisa larang ya. Kalau itu memang itu pestanya waktu itu ya. Tapi kalau yang untuk yang ekonomi sudah sangat mencukupi, yang seminggu 2 kali itu memang ada baiknya sudah Harus mulai dikurangi. kita coba ya. Ya. Terus kemudian, nah langkah apa sih supaya kita bisa makan lebih sustainable? Nah ini fotonya ini kegiatan saya ini kalau pagi saya mampir ke Pasar Dono, kalau yang tahu Padangan itu Pasar Cendono. Ini saya seneng banget di sini. Buahnya apa namanya, sayurannya sayur lokal semua tapi segar-segar ya. Misalnya timun. Timun ini produksi Padangan ini. Terus ini yang saya kaget itu ternyata ini adalah apa namanya, sawi. Sawinya ini produksi dari Tarum itu ternyata mana itu Bojonegoro yang paling barat tuh mana tuh? Margo. Argomulyo, iya. Dan tak coba ternyata rasanya juga enak, nggak kalah sama yang Magetan. Lalu dengan kondisi yang sudah kita tahu di depan tadi, bagaimana makanan bisa mempengaruhi penggunaan air, emisi CO2 dan penggunaan lahan, itu bagaimana kita supaya bisa memilih lebih sustainable atau mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang pertama adalah grow your own food. Ya, jadi tanam makanannya sendiri. Ini kalau ini sudah nggak perlu ditanyakan. Kalau dari ladangnya, dari halamannya sendiri itu sudah pasti sangat sustainable, sangat berlanjut gitu ya. Yang kedua, eat local food. Jadi pilih yang lokal-lokal aja gitu. Lokal-lokal aja gitu. Terus makan lebih bervarietas, lebih bervariasi gitu ya. Jadi jangan kalau makannya nasi ya tiap hari nasi, terus padahal ada kemungkinan kita bisa makan Sukun. telo. Ya, terus seperti yang digambar ini. Saya tuh kadang-kadang sarapannya itu gatot. Nah, itu. Sukun, Ada Mas, gitu. sukun. Sukun tentu saja, tentu saja. Tempe, kadang tempe, tahu, terus kacang-kacangan. Orang Indonesia yang sangat kurang itu adalah makan kacang-kacangan, dan itu yang meningkatkan risiko terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti darah tinggi, diabetes mellitus, itu salah satunya kurang makan kacang-kacangan kita ya. Terus Kacang apa, kemudian Mas, yang direkom itu? Kacang segar, kacang cino? semua jenis kacang, semua jenis kacang, kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, kacang apa yang bisa ditemukan di sini dimakan, harusnya begitu. Tidak milih-milih harusnya gitu ya, tinggal cara masaknya aja yang kalau kacang hijau ya dibikin kayak kolak gitu tapi jangan manis-manis, terus kalau kacang dan seterusnya lah, banyak lah, direbus juga bisa gitu ya. Terus juga makan lebih banyak sayur, buah, dan biji-bijian sudah tak ceritakan tadi. Nah ini kalau secara internasional reduce red meat, jadi kurangi makan apa namanya, daging merah. Cuma kalau di Indonesia sekali lagi tadi saya ceritakan, karena memang secara komunitas, secara umum Indonesia itu konsumsi daging merahnya masih kurang, maka saya tidak bisa langsung menyarankan untuk mengurangi itu. Tapi sekali lagi yang tadi yang makannya sudah bisa seminggu 2 kali atau setiap hari sudah makan daging merah, ya itu memang sebaiknya dikurangi. Dan kemudian cut the food waste. Jadi ini dipertimbangkan kalau beli makan atau memasak makan tuh jangan banyak-banyak bagian yang dibuang gitu. Misalnya biasanya agak keras sedikit itu batangnya nggak dimakan, itu ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimakan. Hanya yang dibuang hanya benar-benar bagian yang tidak bisa dimakan. Terus kemudian kurangi penggunaan plastik. Nah ini sangat penting ya, karena makanya kalau di sini memang terbiasa pedagang itu memberikan plastik, itu ternyata kalau di Indonesia itu menghormati yang pembelian, padahal harusnya nggak harus begitu. Jadi kalau ke pasar bisa bawa tas sendiri, terus kemudian masukkan tas belanjaannya gitu. Karena kalau pedagang di Indonesia kalau sudah nggak usah plastik, ampun toh Pak, biasanya ternyata itu salah satu menghormati pembeli itu memberikan kemasan plastik tuh. Padahal kalau zaman kecil saya itu masih menggunakan daun, sehingga kalau saya dulu nyari mainan di belakang rumahnya orang itu mayoritas sampah itu masih daun jati, daun pisang gitu. Kalau sekarang ya sudah full plastik sekarang. Nah ini sebab itu
Ini salah satu peran kita juga mengurangi penggunaan plastik. Oke. Lalu bagaimana sih yang kalau kita mau lihat bagaimana sih wujudnya green and sustainable food itu seperti apa? Oleh ini saya ceritakan lagi, di masing-masing negara akan berbeda tampaknya, penampakannya itu akan berbeda. Yang paling kiri misalnya di Belanda, sustainable food itu bisa terlihat seperti ini, karena ini ada sayuran yang ciri khas Belanda tuh, misalnya buahnya pir, karbohidratnya kentang, kemudian ada sayuran wortel, ada asparagus, karena asparagus itu juga. Tapi kalau di Belanda asparagus itu season ya, jadi kadang kalau pas musim semi ada, pas musim dingin ada, musim panas ingat saya nggak ada asparagus. Nah ini, terus kemudian kalau kita lihat, kita bergeser ke negara lain, itu beda lagi. Kalau kita lihat di sustainable food yang di India itu beda lagi. Nah, sayurannya akan berbeda. Terus kemudian mereka lebih banyak makan kacang-kacangan lokal ya. Ini lentil, terus kemudian ada chickpeas ini mestinya. Nah ini yang saya maksud kacang-kacangan saya ceritakan tadi itu seperti ini nih. Jadi Indonesia itu kalau berdasarkan data, di data itu memang konsumsi kacang-kacangan sangat rendah, gitu ya. Paling kita konsumsi kacang itu bisa jadi kacang kedelai untuk jadi itu aja tuh, jadi keju, bukan keju, tempe atau tahu ya. Tapi kalau kita lihat India, lihat ini kalau mereka yang vegetarian itu benar-benar makanannya itu kacang semua. Ada chickpeas itu ya. Chickpeas itu yang kalau di sini dikenal dengan kacang Arab itu ya, dimasak itu. Terus kemudian ada lentil, ada yang semacam kacang hijau itu, dan seterusnya. Nah nanti kalau setelah kita diskusi ini, kalau lihat kacang di pasar juga bisa dibeli, bisa dicoba untuk dimasak ya gitu ya. Jadi bahan pengganti beras juga bisa dicoba gitu ya. Oke. Lalu kalau di Indonesia terlihat seperti apa? Ini saya tadi dari gambar yang sebelumnya dan sekarang ini saya minta bantuan Gemini ya untuk menggambarkan dari makanan lokal tapi itu sustainable dan itu mengikuti pola diet yang sehat ya. Kalau yang sekarang tuh berdasarkan penelitian, diet yang sehat itu adalah Mediterranean diet, itu adalah dietnya orang Italia. Tapi sebenarnya kalau itu kita mau contoh tapi dengan makanan lokal bisa seperti ini caranya, atau bahan-bahan makanannya itu seperti ini. Jadi dia ciri khasnya itu adalah lebih banyak plant based, ada beberapa porsi ikan, terus kemudian nah ini yang agak sulit penggunaan olive oil. Nah olive oil itu memang hanya harus terpaksa impor, itu yang agak beda, agak sulit. Terus kemudian yang sebelah kiri yang ini Dash diet ini adalah ini juga gitu, pola makan dengan bahan lokal Indonesia, tapi ini adalah cara penyajian untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Jadi ini ciri khasnya begitu, dia lebih banyak ini misalnya direbus gitu ya. Terus kemudian ini juga direbus. Terus juga ini penggunaan garamnya lebih rendah. Ini ilustrasi yang dibuatkan sama Gemini ini, saya minta tolong Gemini. Nah, buah-buahnya juga lokal ya. Ini ada bayam, ada apa namanya yang pahit itu. Terus kemudian ada bayam tanah. Pare itu. Pare ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, lalu kalau di Bojonegoro itu makanan yang sustainable itu seperti apa sih? Nah, ini memang kerjaan saya sangat hobi saya masuk ke pasar tradisional untuk lihat-lihat sayuran ini Mas ya. Kenapa? Berburu sustainable food. Iya, memang. Dan saya memang keliling di pasar-pasar tuh lihat makanan yang belum pernah saya makan pasti saya coba. Jadi salah satu cita-cita saya ketika di Belanda dulu itu kalau pulang ke Indonesia akan mencoba semua jenis sayuran yang tersedia di Indonesia. Karena kalau di Belanda itu terbatas. Sayurannya ya hanya yang tersedia di supermarket. Nah, kalau di Indonesia keunggulannya, di Bojonegoro keunggulannya itu ada yang tidak ada di market, ada yang tidak ada di pasar gitu misalnya. Maksudnya tidak ada di pasar modern ya. Misalnya ini sayur apa tadi itu? Yang kelentang itu. Daunnya kelentang. Ini kan tidak ada. Kelor itu tidak ada. Terus kemudian bunga turi ini juga tidak ada di
di pasar modern tidak ada. Jadi saya keliling. Kadang-kadang saya juga beli yang namanya bahasa Indonesia itu bayam tanah itu loh, apa sih namanya? Lupa saya. Itu saya makan juga. Yang belum bisa nyoba itu sampai saya sekarang krokot itu belum pernah nyoba saya. Tapi saya kadang-kadang juga pengen sebenarnya. Cuma masih takut kalau masaknya nggak enak itu. Tapi itu sebenarnya gitu yang dimaksud tuh. Yang tadi kita bahas di depan itu makan berdasarkan season. Makan berdasarkan musim ya. Kalau sedang musim ya itu yang dimakan. Karena tentu saja itu kalau sedang musim berarti jumlahnya banyak. Sehingga itu tentu saja beban terhadap lingkungan rendah. Dan juga tidak perlu mendatangkan dari luar kota kan. Contoh yang tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya sawi. Sawi itu berarti beban lingkungannya lebih rendah kalau kita beli sawi yang diproduksi untuk saya di Ngumpak Dalem daripada saya beli sawi yang dari Magetan. Nah, bayangkan aja kalau sawi dari Magetan berapa CO2 yang dihasilkan untuk sampai ke Bojonegoro. Ya, sampai di meja kita. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Terus kemudian gini, walo. Walo juga begitu. Kalau sedang season kan itu banyak berlimpah. Harganya murah, terjangkau dan tentu saja juga bergizi ya gitu ya. Nah, ini walo yang kita beli di pasar sebelah rumah kita tentu saja beban lingkungannya berbeda dengan walo yang sedang kita tidak musim tapi di di Magetan sedang musim kita beli walo dari Magetan, beban lingkungannya tentu saja beda. 1 liter bensin tuh kira-kira emisi CO2-nya kalau nggak salah 2,5 kilo. 2,5 kilo CO2, kira-kira begitu. Jantung pisang juga begitu, ini jantung pisang di belakang rumah saya ini. Nah, kan berarti emisi CO2-nya 0 ini. Iya, Kalau kita tinggal ngambil rumah, iya emisi CO2-nya 0. Water use nggak ada karena dia hujan aja, dia dari air hujan aja. Land use yaitu di cepitan rumah ya. Itu ya, kira-kira gitu. Makanya kalau kita yang tadi grow your own food itu tentu saja akan sangat sustainable. Nah, ini yang agak beda. Ini kebetulan hari ini saya dapat ini di kantor tuh dapat ini cowean ini ya. Ini kira-kira ya sustainable food di Bojonegoro ya kira-kira mirip inilah. Asal nanti timunnya belinya di lokal, terus kemudian terongnya beli di lokal, tahunya juga produksi lokal gitu ya. Ya, Terus produksinya Mas yang Farid redok tahunya ya itu. gitu ya. Atau kalau di Ngumpak sini ada, saya belinya di Ngumpak. Itu gitu. Semakin dampak terhadap lingkungannya semakin rendah. Sayur bening juga begitu. Ini saya beli di sebelahnya Rumah Sakit Madangan juga ini saya lihat dia sayur beningnya kerai. Kerai artinya kerai itu yang diproduksi di sekitaran situ aja. Terus yang ini botok tahu, botok tempe kalau nggak salah. Juga gitu, kelapanya kan juga dekat. Nah, kelapa yang dari kelapa ya agak sustainable ya di Bojonegoro karena Bojonegoro tuh nggak punya produksi kelapa. Kelapa itu belinya dari sana loh, Probolinggo atau enggak di Jember gitu, atau Banyuwangi bahkan ya agak repot ini untuk kelapa di Bojonegoro ini nggak punya. Karena tahun sekitar tahun 2000-an tuh habis dimakan kuawung di Bojonegoro itu. Terus sempat Pak Yoto dulu sempat nanam ulang tapi nggak berhasil sampai sekarang ya nggak ada, nggak kayaknya. Tuh. Ya, oke itu tadi kira-kira 25 menit ya. Ya, kira-kira itu background untuk kita diskusi ya. Nanti kita selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kalau saya simpulkan intinya Mas Nova memberikan sebuah informasi, cara pandang, cara berpikir tentang makanan-makanan apa yang sampai ke meja kita itu ternyata juga menjadi salah satu penyebab emisi karbon dioksida di dunia. Jadi ketika kita makan beras, ketika makan nasi, ketika makan daging dan seterusnya adalah itu juga menjadi penyebab dan tadi sudah disampaikan hitung-hitungannya. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini kayaknya ada ahli gizi yang bergabung, ada Mbak Jil, Mas Novel. Oh ya, teman saya yang Jil ahli gizinya Rumah Sakit Sasodoro. Ya. Jadi malam ini kita diajak untuk berpikir, membayangkan dan dengan konteks berbeda bagaimana makanan-makanan yang kita makan setiap hari itu memberikan efek karbon dioksida yang pertama itu. Yang kedua adalah
harapan atau impian bahwa bagaimana makanan itu sustainable, ternyata salah satu caranya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang produksinya lokal, sehingga emisi yang ditimbulkan itu tidak terlalu banyak, kira-kira begitu. Nah, ini bagian dari diskusi kita sebelumnya bahwa di Bojonegoro dengan kita di diskusi kemarin kan tentang membaca realitas ekologi yang ada di Bojonegoro dengan adanya deforestasi, dengan hutan yang begitu, kemudian sumber air yang begitu, ternyata lauk pauk atau makanan itu juga menjadi salah satu yang disampaikan Mas Novel adalah salah satu penyebab penggunaan air bersih yang luar biasa. Mas Novel punya hitung-hitungan enggak? Kalau satu piring kita itu kira-kira kalau dihitung emisinya berapa, terus air bersihnya berapa? Ya nanti kita bisa pakai datanya ini tadi, kira-kira makannya apa kita gitu. Jadi makanya ini tadi kan ada datanya ya. Misalnya makanya kalau ini rice ada nggak ya? Oh ada rice nih. Nih rice nih 1 kilo beras itu menggunakan 2.200 liter air. Nah, kalau penggunaan rice itu di Indonesia masih lumayan karena transportnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan beras ini di Eropa beda lagi karena Eropa harus mengimpor beras. Ini sama dengan kalau kita ditanya bagaimana penggunaan gandum ya, gandum di sini enggak Pak, gandum. Nah, gandum ini. Misalnya gandum itu memang kecil dia penggunaan airnya hanya 648 liter per kilonya. Tapi kalau kita mengkonsumsi gandum jadi beda karena gandum harus kita impor dari luar negeri kan. Tentu saja itu emisi CO2-nya sangat tinggi gitu. Ya kita bisa pakai hitung-hitungan ini kira-kira gitu ya. Nah, misalnya nanti kalau itu bisa di breakdown lagi, misalnya hari ini misalnya saya makan satu potong daging sapi dengan berat kira-kira 100 gram lah misalnya. 100 gram berarti hari ini saya menyumbangkan CO2 itu 100 gram. 100 gram berarti dibagi 10 ya. 6 kilo CO2 hari ini gitu ya. Itu dibandingkan misalnya kita saya makan banana aja deh, makan pisang aja deh, ternyata hanya per kilonya hanya 0,7. Berarti kalau kita makan pisang satu buah misalnya itu 100 gram ya sangat kecil itu emisi CO2 yang kita sumbangkan. Tapi tadi kalau pisangnya kita belinya dari Surabaya ya beda lagi gitu. Kira-kira gitu. Keputusan pemilihan makanannya itu begitu tadi. Oke, siap. Jadi nanti bisa dimasukkan EE ini Mas Novel. Nanti dihitungkan sama EE ini. Sama Gemini bisa dihitungkan. Sangat bisa. Kalau kita sudah paham konsepnya, mereka bisa kita ajak ngomong, kemudian kita ajak melakukan proyeksi. Ya. Nanti saya bisa bikinkan promnya itu, bisa begini gitu. Bisa. Teman-teman yang ada di sini sebelum nanti yang lain, boleh kalau ada yang mau nanyakan atau bertanya atau diskusi, menambahkan, saya buka kesempatannya. Ya, silakan kalau ada mau sebelum Mas Solihin masuk kita mau ngobrol dulu boleh. Monggo teman-teman, kiranya ada yang pengen berkomentar atau bertanya tentang sustainable food yang disampaikan oleh Mas Novel tadi. Saya Kara. Monggo. Silakan. Ini Mas Novel. Untuk sustainable food ini kan hitung-hitungannya tempe itu kan. Tempe itu kan bahan bakunya yang ada di Bojonegoro itu kan kedelainya tidak dari lokal ya, tapi impor dari Amerika. Tempe yang besar, kedelainya besar. Nah itu juga kalau menurut saya juga kurang sehat juga karena kan sudah
di dalamnya tempe sendiri, di dalamnya kedelai sendiri kan sudah rekayasa genetik itu. Ya. Kita hitung-hitung dengan rekayasa genetik itu bagaimana ya? Bagaimana, apakah menjadi penyumbang bisa lebih berat atau memang apa? Memang lebih ekonomis atau lebih gimana gitu daripada makanan-makanan yang lain? Karena kalau saya melihat hari ini tempe itu tidak ada yang pakai kedelai lokal. Gitu. Bagaimana cara mendongkraknya gitu aja, Mas? Yeah. Biar lokal itu bisa sesuai, bisa pengrajin tempe di kita itu mau menggunakan tempe lokal. Itu bagaimana caranya? Oke, Mas Novel, silakan Mas. Ternyata menurut Pak Mas, terima kasih. Tempe itu kedelainya terima dari kasih. impor gitu. Monggo. Iya. Ya itu memang apa namanya realita kehidupan tuh ya begitu itu. Ini sebenarnya yang lebih kompeten menjawab tuh Pak Zainal. Sayangnya hari ini nggak gabung ya. Pak Zainal lebih kompeten. Memang betul mayoritas ya berdasarkan informasi yang saya tahu ya, itu mayoritas kedelai itu memang impor dari Amerika yang juga memang hasil dari rekayasa genetika. Saya hanya mau mengomentari sedikit, rekayasa genetika itu memang tujuannya itu supaya juga produksinya tinggi ya, salah satunya ya. Sehingga nanti kalau produksinya tinggi secara land use akan turun gitu. Misalnya kalau kedelai lokal yang kita budidayakan di Bojonegoro misalnya, dalam 1 hektar misalnya kedelai Bojonegoro bisa menghasilkan misalnya 3 ton misalnya. Tapi kalau yang di Amerika sana yang dengan rekayasa genetika bisa jadi misalnya 1 hektar menghasilkan ternyata 7 ton. Nah, seperti itu kan secara land use akan lebih kecil dengan dengan rekayasa genetika tadi kan, karena dia produktivitasnya lebih banyak, sama-sama 1 hektar hasil yang dihasilkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau rekayasa genetik. Namun secara lingkungan tadi mendatangkan itu tentu saja menyumbangkan emisi CO2. Nah, kalau selama ini saya sebenarnya tidak kompeten secara langsung menjawab yang kenapa orang milih itu, tapi saya pernah nanya ke produsen tempe itu memang tempe yang lokal tuh lebih keras. Yang pertama itu kecil-kecil lebih keras, terus yang tempe yang impor tuh besar-besar dan lebih empuk. Kalau nggak salah ya, mereka alasannya itu salah satunya itu salah satunya itu lebih mudah diproses itu. Tapi tentu saja juga biasanya kalau industri, terutama yang industri kecil, itu pilihan utamanya itu adalah yang satu adalah ketersediaan, yang kedua harganya terjangkau. Jadi kalau mau masyarakat itu produsen itu mau menggunakan kedelai lokal, ya syaratnya yang pertama harus tersedia, yang kedua juga harus terjangkau gitu. Mestinya begitu. Makanya nanti ini perannya dari yang menangani pertanian ini mestinya gitu. Pak Muat. Oke. Monggo yang lain, monggo. Baik, terima kasih Mas Novel. Kayaknya tadi ada yang resen juga. Silakan yang resen di open mic. Mas Korit atau siapa tadi kayaknya ada yang resen. Silakan. Mohon izin boleh Mas Novel? Ini maju mungkin. Ya izin Mas Novel ya, bagus banget nih topiknya, keren banget. Tapi sayang sekali tadi saya agak telat joinnya. Ya, intinya sustainable food ya. Ya, jadi kita diskusi aja deh mungkin sebagai ini juga wawasan kita atau sharing knowledge kita untuk masyarakat juga ya. Nah, jadi menarik juga sebetulnya kalau diet itu kan kadang-kala itu apa ya? Jadi pakai produk-produk yang impor seperti kayak quinoa seperti itu ya. Kemudian tadi ada whole wheat dan sebagainya. Padahal secara emisi itu kan gede banget ya Mas Nova ya. Nah, kemudian
bagaimana ya, kita, apa namanya, memfamiliarkan ya, secara masif gitu ya untuk, diet-diet khususnya misalkan penurunan berat badan atau wellness diet dan segala macam itu dengan tetap, berpatokan dengan produk pangan lokal gitu ya. Padahal, mindset ya di awam itu udah yang tadi produk-produk khusus diet gitu ya dengan branding atau klaim diet seperti itu ya yang mungkin lebih menjual atau mungkin lebih apa ya terkenal di kalangan masyarakat seperti itu Mas Novel mungkin. Ya. Ada insight di sini Mas Novel. Ya. Itu bagaimana di sisi emisinya itu kita bisa ini kan ya apa namanya edukasikan juga ya ke depannya nih untuk PR kita ahli gizi nih. Okay. Ya baik. Terima kasih Mbak Jill. Itu oleh sebab itu memang itu saya menyadari itu memang selama ini untuk diet terutama penurunan berat badan itu kalau kita apalagi mendengarkan influencer yang mereka bukan ahli gizi itu arahnya makanannya kalau ikan maunya salmon. Benar banget kan. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya ini berusaha ngobrol dengan AI Gemini itu saya minta dia misalnya ini gambar yang terlihat yang sebelah kanan itu adalah bagaimana pola Mediterranean diet itu diet yang paling sehat sedunia itu tapi dengan bahan-bahan lokal kelihatannya seperti apa sih ya ini kira-kira itu jadi nasinya nasi merah kemudian nanti sayurnya juga bisa kita menggunakan sayur lokal terus kemudian ya mungkin kalau yang untuk Mediterranean diet itu yang agak bermasalah tuh sumber minyaknya karena minyaknya kan memang kalau Mediterranean diet itu dari olive oil ya yang memang di Indonesia belum ada perkebunannya. Terus kemudian yang sebelah kirinya ini misalnya DES diet, Mbak Jill. Ini DES diet yang kita diadaptasikan dengan makanan lokal. Sebenarnya tetap bisa. Namun memang ini upaya lebih ekstra itu ada di ahli gizi sehingga ahli gizi memang harus lebih inovatif gitu ya, membuat inovatif supaya bahan lokal juga bisa diterima dan tujuannya tercapai kan gitu. Menarik. Ya, jadi tetap menggunakan bahan lokal tapi juga tidak menghilangkan tujuannya. Misalnya tadi kan kalau orang influencer tuh maunya makannya ya salmon kita ngambilnya di jauh banget dan juga salmon sampai sini tuh sebenarnya juga udah nggak keseger kalau kita beli di sini salmon tuh rasanya nggak enak dibanding di Eropa terus kemudian kalau kan berarti kan kita sebenarnya bisa aja ganti pakai misalnya kalau yang lokal sini bupati gitu misalkan ya kita bisa ada itu kembung tuh juga oke tuh Mas. Kembung itu juga omega 3-nya tinggi gitu ya. Iwak blusu Mas yang di Waduk Pacel sama Bengawan Solo ikan rendang iya tuh. Itu juga. Cuma untuk dari pandangan ahli gizi biasanya cara masaknya itu yang membuat enak atau enggak enak. Bedanya gitu. Kalau kita beli salmon itu di grill dengan minyak sedikit tuh rasanya memang sudah enak lah. Kalau yang makan ikan air tawar itu memang rasanya lebih hambar kan. Yang memproduksi atau ahli gizi yang merencanakan makan itu harus lebih inovatif. Tetap menggunakan rendah minyak tapi bagaimana rasanya bisa enak gitu. Biasanya sih itu tuh. Dipepes tuh mestinya lebih enak tuh. Ya, benar banget ya Mas Novel. Jadi kita juga bisa mengedukasikan tadi pola hidup sehat dengan gardening ya kan untuk mendukung sustainable food ya kan. Kemudian tadi nisipin informasi emisinya tadi ya supaya nanti masyarakat lebih aware ternyata penggunaan CO2 saya terkait makanan ini tuh gede banget gitu ya. Jadi nggak mendukung go green. Nah ini mantap banget ini. Jadi nanti ke arah sana tuh ke depannya supaya nanti tetap bisa mendukung tadi keseimbangan ekosistem ya. Oke, thank you Mas Novel. Memang tema ini nanti harusnya kita bawa ke Persagi Bojonegoro ini. Nah, mantap. Sip. Keren banget ini ya. Oke, lanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Jill dan Mas Novel. Yang jelas kalian yang ahli gizi harus sering ngomong gitu, sering nulis, sering ngomong, bikin konten TikTok biar tahu gitu. Benar banget nih. Kalau nggak pernah diajari ahli gizi ya kita nggak tahu gitu. Bahkan sip Mas Novel. Ayo bikin konten-konten yang edukatif habis ini. Contoh Mas Novel ya.
kebutuhan kita nutrisi makanan setiap hari itu minimal berapa sih gitu. Jadi kalau tidak harus pakai nasi diganti apa itu harus tahu juga, dan ini harus sering diomongkan, didiskusikan. Iya. Benar. Jadi katakan saya nggak makan nasi tapi makannya sukun gitu. Oh, sangat bisa. Nah, Iya. soalnya bisa. pengganti-pengganti itu kalau nggak pernah ada yang ngomong itu ya masyarakat nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Kalau saya tahu nanti kan saya bisa cerita ke murid saya, ke teman saya, Iya. ke keluarga saya. Benar. Nanti siapa Pak Ali ke teman guru-gurunya, Pak Yogi nanti ke teman-teman dosennya, kan bisa jadi kemana-mana. Tapi kalau nggak pernah yang seperti Mas Nomo Mbak Jul nyampaikan ya kita nggak tahu. Tapi Iya, benar akhirnya banget ya. kebuka kan Sip sekarang ya. ternyata hidangan yang sampai rumah kita itu ya penyebab emisi juga gitu. Iya. Wah, tugas kita banyak banget nih Mas Novo. Semangat nih untuk kita nih. Oke, ada lagi kayaknya Pak Ali. Nanti open mic Pak Ali atau Mas Korit, silakan. Ya, terima kasih Mas Rawa. Oke, silakan Mas Korit. Ya, siap. Selamat malam Pak Novel. Oke, monggo selamat malam Mas. Ya, izin gabung ini, izin lagi belajar tentang ekologi juga. Nggih. Menarik juga sebenarnya dari bahasan malam ini misalkan ya kan, tentang sustainable food ya kan, dengan sistem-sistemnya dan bagaimana kaitan dengan Bojonegoro ya kan, seperti itu. Ya. Sebenarnya ini perlu dikampen juga Mas. Terus seperti ini sudah bagus dikampanyekan. Misalkan kenapa sih, mumpung Bojonegoro itu bukan kota metropolis ya kan, mumpung Bojonegoro itu bukan kota yang besar misalnya, yang banyak lahannya ya kan. Nah, kan sekarang masih banyak misalkan ambigu bahwasanya mencari buah itu yang istilah sayur cantik Mas. Di bahasan sekarang istilahnya sayur cantik atau buah cantik. Rata-rata yang dicari oleh masyarakat itu adalah buah atau sayur yang mulus, simetris dan memiliki lahap Jawa. Kalau jeruk misalkan, jeruk sebenarnya dulu ada produsen jeruk Mas di sini di Terucuk dekat Tuban ya kan. Sekarang sudah kukut ya kan, karena tidak tidak diopeni ya kan. Yang dicari justru jeruk dari impor seperti itu. Padahal jeruknya Bojonegoro sebenarnya sudah bagus ya. Nah, kacang juga gitu ya kan. Kacang Garuda atau kacang dua kelinci itu ya. Itu sebenarnya mencari bahan baku kacang itu dari Bojonegoro sebenarnya. Di kawasan selatan di Semberarum ke atas itu sebenarnya produsen kacang, dan itu sudah ditebas oleh produsen dari kacang dua kelinci atau kacang apa. Nah, termasuk saya pernah dengar juga di mana itu, di Surabaya itu ada pabrik besar ya kan, pabrik besar yaitu menghasilkan sambal pecel dan itu kacangnya dari Bojonegoro semua, karena kacang Bojonegoro itu lemahnya, tahannya dekat dengan batu, bagus kualitasnya. Nah, masalahnya adalah kita jarang ada, misalkan kita butuh regulasi sebenarnya kan. Ayo, misalnya Persagi atau gimana, ayo kampanye bareng-bareng bagaimana bahasanya lokal food itu harus dijaga, misalnya seperti itu kan, justru biar lokal food benar-benar apa istilahnya nggak hilang. Mumpung Bojonegoro itu belum kota metropolis, mumpung masih banyak lahan ya, seperti itu kan. Ayo kita kampanyekan tentang lokal food ya kan. Misalkan jadi tadi sukun di Bojonegoro sudah mulai ditebang Mas. Nah, ya kan. Padahal sukun itu enaknya banget ya kan, yang menjadi lokal food yang karbonnya juga masuk ya kan, pengganti nasi, pengganti beras seperti itu. Iya benar. Nah, ini perlu dikampen ya bareng-bareng, misalkan ada forum kabupaten sehat ya kan. Nah, ini harus kita masukkan kampanye seperti ini Mas, biar apa ya istilahnya ya, lokal food harus dijaga betul seperti di pasar-pasar ya kan, dan istilahnya biar dijaga bareng-bareng. Maksud beli ya seperti tadi kan, tahu, saya kan rumahnya Ledek kan, membuat tahu itu semua dari kedelai impor dari Amerika. Iya. Seperti itu ya. Nah, ini juga berapa CO2 yang harus dihasilkan oleh seperti ini kan. Iya. Sementara mindsetnya pedagang tahu di sini adalah kalau kedelai lokal itu nggak bisa
gini bla bla bla. Nah ini Iya benar tadi ya. Iya. Misalkan saya juga pedagang ayam di pasar kota Mas, ya kan. Iya. Nah, di Bojonegoro itu ya jadi seperti itu Mas. Bojonegoro itu bukan produsen ayam. Ayamnya juga dari luar semua. Iya Mas. Iya, rata-rata gitu. Ayam, apalagi ayam petelur tidak ada dari Bojonegoro. Ayam pedaging itu sebagian kecil dari Bojonegoro. Oh, lah kalau yang pedaging yang kayak di Temayang, kayak di Dander itu masa keluar Mas, nggak masuk di dalam? Iya. Masih kurang Mas produksi di Bojonegoro itu. Maksudnya persentasenya kecil dibanding kebutuhannya Kecil. gitu ya. Iya. Makanya Bojonegoro itu belum menjadi kota kota besar ya kan. Iya. Ini mumpung banyak, apalagi Bojonegoro kan luasnya 60% itu adalah 40% itu adalah kawasan hutan. Ya, ini kan juga menyimpan energi ekologi ya kan. Di luas Bojonegoro ini kan hampir 40% itu hutan dan ini menyimpan. Kenapa sapi di sini belum swasembada daging misalnya di Bojonegoro ya sih. Iya. Oke, masih perlu dikaji ulang yang jelas. Hal-hal seperti ini perlu digencarkan, hal-hal seperti ini perlu ditulis ya kan, hal-hal seperti ini perlu terus istilahnya di-sustainable-kan juga Mas, biar Iya. Habis ini tak tulisnya di radar kalau diterima nanti. Pak Pra itu yang ngatasi itu. Tapi yang jelas gini, setelah kita sering buat diskusi gini, nanti harus kita buat istilahnya biar dialog dengan salah satu stakeholder, biar ini menjadi regulasi gitu loh, maksudnya itu menjaga ekologi food, makanan lokal seperti itu. Mas, jangan dari komunitas yang tadi yang tani milenial tadi bukan? Bukan, Mas Korit ini petani milenial termasuk yang buat kayaknya sama punya Bojonegoro Raya dia. Mas, ini Mas, sekarang kan Pak Bupati itu punya diskusi yang sebulan sekali kalau nggak salah, itu mungkin bisa dibawa ke sana gitu. Iya. Ya gitu. Nanti kalau saya pribadi kalau diminta untuk misalnya campaign di mana terus saya harus ngomong tentang ini, saya siap gitu. Terkait tentang gizi saya siap pokoknya nanti. Cuma kalau secara formal ya karena saya di rumah sakit itu memang jangkauannya kan nggak bisa sampai sana. Cuma ini ilmu memang jadi memang masih banyak dibahas di negara-negara maju, di negara yang berkembang memang belum banyak jadi perhatian. Cuma sebenarnya harusnya local food itu memang sudah harus jadi perhatian kita gitu ya. Karena local food bisa lebih sehat. Terus kalau kita itu juga bisa lebih beragam gitu. Misalnya hari ini makan ini, itu tadi sandekan namanya. Apa namanya itu? Bayam itu ada yang namanya mirip bayam, yang bentuknya mirip bayam tapi lebih kecil itu sandekan. Terus ada genjer misalnya. Kita tergantung aja. Terus nanti kapan-kapan kita makan lainnya lagi, makan daun ketela. Nah, ini secara ilmu gizi, kalau kita semakin banyak makan sayuran yang berbeda, itu nanti jenis bakteri baik kita di usus besar itu semakin beragam gitu. Nah, semakin beragamnya bakteri baik di usus besar itu juga kita semakin sehat gitu. Dan ini malah menjadi, bahkan kalau di negara maju itu bakteri di usus besar itu sudah menjadi target untuk peningkatan kesehatan. Bahkan kalau di negara maju itu sudah ada yang namanya sekarang tuh fecal transplantation. Jadi kalau bahasa Jawanya ya pencangkokan kotoran gitu. Jadi untuk mendapatkan bakteri baik dari orang lain gitu. Betul. Ada namanya transplantasi, fecal transplantation. Jadi karena bakteri baik di usus besar itu mempengaruhi kesehatan, maka kalau ada misalnya orangnya gemuk, kalau dicek misalnya ternyata bakteri baiknya di usus besar itu jumlahnya terbatas, misalnya hanya ini sedikit gitu. Maka diambilkan fekalnya, kotoran dari orang yang badannya bagus, persen lemaknya sedikit, dicek kalau dia bakterinya memang bagus dan sangat beragam, itu diambil ditransplantasi ke yang gemuk tadi gitu. Itu bisa menurunkan nanti gitu. Itu sampai ke sana. Oleh sebab itu
Semakin nanti kita makan sayuran yang beragam, tentu saja nanti menumbuhkan bakteri yang berbeda-beda. Makan beras sama makan sukun akan beda. Makan sukun sama makan maluh akan beda. Makan daun tela dengan makan tadi kembang turi beda, iya beda. Semua akan tumbuh bakteri yang berbeda-beda, gitu. Oke. Terima kasih Mas Novel. Masih ada waktu. Nanti insya Allah ini diposting dan sebagai tindak lanjut Mas Novel harus ngonten TikToknya. Ketemu aku tak syuting. Harus sering konten tentang ini. Tadi Mbak Jul juga harus sering konten. Jadi influencer yang bidang kesehatan kan belum banyak itu Mas. Jadi kalau ada buah, ada daun langsung di konten ini kandungannya apa aja itu perlu disampaikan. Karena kita itu miskin di pengetahuan itu, tapi kita punya gitu. Jadi kayak kelor itu setelah sekian tahun kita besar baru tahu manfaatnya. Padahal sejak kecil saya makan daun kelor itu kalau dijadikan dijadikan sayur menir, terus ada itu ininya gitu. Ada lagi satu orang, Pak Ali, monggo. Atau siapa yang resen tadi? Sebelum nanti Mas Solikin mau menyampaikan tambahannya. Silakan di open mic. Pak Imron, silakan Pak Imron. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah mendengar presentasinya Mas Novo, ternyata yang saya makan setiap hari itu keliru. Sehingga mungkin saya lebih cepat tua, kurang sehat dan seterusnya. Tapi karena sudah saya terlanjur tua, saya rasa ya tak nikmati. Tapi yang saya sayangkan ini generasi ke depan ini. Jadi kebiasaan anak-anak saya, cucu saya itu waloh itu gak doyan. Apalagi suwek, bili, talas, telo itu gak doyan sekarang ini. Kecenderungannya itu yang cepat saji, yang ada di toko, tinggal goreng, tinggal makan, nah itu yang perlu kita atasi saya rasa. Kalau kebiasaan mulai kecil sudah dibiasakan dengan makanan-makanan yang tidak sehat, dari cepat saji dan seterusnya. Apalagi saya pernah mendapat ilmu dari orang tua itu, sing rusak kesehatan itu siji lengo loro gula. Ya betul. Siji lengo loro gula. Lah anak kita, cucu kita itu sekarang kalau makan tidak digoreng itu tidak mau. Nggak pernah makan, apalagi sayur hanya sedikit sekali. Gitu, hanya dudui, kadang kalau gelem itu dudui. Nah, itu makanya perlu tadi yang sebelum kami ada campaign itu loh, kampanye atau katakanlah sering hal ini dibicarakan sehingga bisa dimengerti oleh ibu-ibu rumah tangga. Kalau bapak-bapak ini kan biasanya tinggal menikmati yang ada di meja. Ya. Ibu rumah tangga ketika menyajikan menu untuk keluarganya itu ya barangkali seperti yang disampaikan oleh Mas Novo tadi. Saya rasa begitu, terima kasih, maaf. Tetap semangat anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji Imron, masih muda banget ya Pak Haji Imron. Iya, 20 tahun lebih muda kok. Memang gini ya, memang sekarang tuh kondisi kita itu, memang anak-anak kita itu memang rasa yang disuka itu memang sudah terindustrialisasi. Jadi memang begini, ciri khasnya industri itu membuat makanannya itu sangat tajam, gitu. Oleh sebab itu kalau sejak kecil dikenakan dengan makanan-makanan yang industri, tentu saja, karena industri itu dia ciri khasnya ya, tujuannya industri adalah laku banyak. Laku banyak itu bagaimana supaya laku banyak? Makanannya harus dibuat sangat enak. Oleh sebab itu kalau industri itu mesti makanannya sangat tajam. Rasanya akan sangat asin, akan sangat gurih gitu. Selain itu juga untuk supaya dia awet kan, karena dijual dalam waktu yang panjang.
Makanya kalau yang makanan industri itu pasti dia akan tinggi garam, kemudian pakai pengawet. Terus kalau sudah masuk ke dalam yang namanya ultra processed food ya, jadi itu makanan yang diproses yang berkali-kali, mungkin melewati proses berkali-kali dari misalnya daging segar, kemudian dibekukan, terus kemudian digiling, dan seterusnya, terus kemudian sampai jadi sosis, itu namanya ultra processed food. Itu sudah ada pengawetnya, sudah garamnya sangat banyak, ada tepungnya segala macam, sehingga itu sudah berbeda. Misalnya tadi daging ayam, setelah menjadi sosis itu nilai gizinya sangat berbeda. Tapi kalau yang sudah terlanjur kenal makanan industrialisasi, karena yang sudah diindustrialisasi itu pasti nanti akan gurih, akan asin, rasanya di lidah itu akan sangat menggigit, maka akan berbeda kalau ditumiskan ayam, itu nanti rasanya masih kalah sama yang dari sosis ayam. Oleh sebab itu memang ini juga perlu kampanye itu, memang kita memilih makanan yang istilahnya sekarang itu real food. Kalau ayam ya bentuknya masih ayam, bukan ayam yang berbentuk sosis gitu. Atau berbentuk nugget, itu juga bukan real food lagi. Gitu. Ya nanti itu mungkin bahasan berbeda, mau kita diskusi lagi juga bisa, siap saya juga nanti. Baik, terima kasih Mas Novel. Masih ada waktu, saya berlanjut ke Mas Solihin. Halo Mas Solihin. Halo? Iya, halo. Oke. Sesi kedua, Mas Solihin akan menambahkan sustainable food ini dari sudut pandang Makosid Syariah. Nanti akan ada penyampaian dari Mas Solihin. Silakan Mas Solihin, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Untuk kajian ini mungkin saya agak memaksakan ya. Memaksakan. Coba saya beberapa bulan yang lalu itu saya membaca bukunya Izutsu. Dia menulis tentang Tuhan, manusia, dan alam. Good, Man, and Nature, apa itu. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang hubungan Al-Quran dengan alam semesta, dengan manusia itu seperti apa dan lain sebagainya. Saya ingin mencontohkan satu hal. Di Al-Quran Izutsu itu menggunakan bahasanya itu world view. Bagaimana cara pandang suatu komunitas, suatu bentuk itu melihat bentuk abstrak. Di situ waktu itu dijelaskan kenapa Al-Quran itu bisa diterima oleh orang Arab Jahiliyah. Salah satu sebabnya, orang Arab Jahiliyah waktu itu ketika bicara akhirat itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak ada masa depannya, sesuatu yang jelek-jelek itu kesana semuanya. Datanglah Al-Quran, dia menurut Izutsu ini ketika dia mengambil semantik bahasanya di Al-Quran itu, Al-Quran mempunyai pandangan yang berbeda tentang akhirat ini. Akhirat digambarkan tentang di sana ada air susu, di sana ada surga, di sana ada bidadari, bahkan min kaksin kana misajuha kafuro dan lain sebagainya itu ya. Sifat-sifat surga yang seperti itu secara semantik bahasa ini akhirnya merubah cara berpikirnya orang Arab. Yang dulunya dia takut akan masa depan, bahkan takut akan hari esok, setelah ada Rasulullah, terus ada dan lain sebagainya itu, justru mereka mendambakan kehidupan setelah itu. Nah, maka di bukunya itu beliau menulis tentang Good, Man, and Nature. Saya praktekkanlah teori ini. 3 hari yang lalu saya mencoba untuk tidak memakan nasi yang banyak. Saya makan pisang itu kalau tidak salah, kalau Jawa ini sak cengkeh lah itu. Makan telur lebih dari 3 dan lain sebagainya. Makan apa? Waloh dan sebagainya itu. Ternyata karena asumsi saya makan itu adalah nasi, saya masih lapar. Maksud saya di sini apa ya? Teori Izutsu ini
tentang apa? Tentang apa sustainable dan apa ini sangat-sangat berpengaruh bagaimana kita mengasumsikan sesuatu. Contoh di sini mungkin ada Mas Ali teman saya itu, beliau sudah melepaskan diri dari beras, tapi lepasnya dia dari beras itu berasumsi as-sultoh ad-diniyah. Dia merasa lebih apa? Lebih taat kepada Allah ketika tidak makan itu. Dan tubuhnya bisa jadi lebih ini. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah teorinya Idris itu adalah Weteng Song apa itu? Nah, saya agak lupa. Cuma awalnya adalah bagaimana kita memahami sebuah bentuk berdasarkan asumsi awal yang kita bangun itu. Beliau mencontohkan tentang apa? Akhirat itu. Ketika akhirat dulu diasumsikan oleh orang kafir, maka terjadilah pembunuhan kepada istri dan lain sebagainya, dan anak yang masih kecil yang perempuan itu dibunuh. Tetapi ketika dia mendapatkan tahu ada hadis siapa yang mempunyai anak perempuan 2 atau berapa itu, Pak? Iya. Dan akan masuk surga. Orang akan berpaham berbeda tentang itu. Bentar ya. Mungkin ini dulu, Pak. Mati lagi laptopnya. Ya, artinya yang disampaikan asumsi, maka bagi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Nova adalah asumsi tentang pakan lokal, pengganti makanan itu harus disampaikan. Artinya teman-teman yang ahli gizi di sini yang bisa membuat rumus substitusi makanan seharian perlu menyampaikan sehingga ada asumsi ke masyarakat bahwa kalau tidak makan nasi pengganti ini akan lebih baik atau sama gitu. Maka kalau di desa itu kan dulu saya kalau nggak makan nasi, makan ketan padahal sama-sama nasi ya rasanya belum sarapan, Mas Nova. Itu kan ya asumsi tadi sebenarnya. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa saya tarik adalah asumsi itu juga harus disertai dengan keilmuan epistemologi ya. Nah, epistemologi itu teman-teman yang ahli gizi bisa nyampaikan bahwa pengganti makan ini, pengganti beras ini, jangan-jangan yang disampaikan Mas Rikin ketika makan ini memang secara nutrisi kebutuhan kita sehari itu memang belum cukup gitu. Hanya besar di proteinnya saja atau apa, kira-kira begitu malah. Ya. Mau tak kasih jawaban sedikit boleh ya? Ya, silakan. Silakan, Mas, silakan. Ya, jadi gini, memang betul. Yang pertama tadi, yang pertama saya mau cerita tentang gizi dulu. Yang pertama gizi, jadi keunggulan nasi itu yang pertama adalah mudah dicerna. Jadi dicerna kemudian akan segera mengenyangkan. Itu yang pertama keunggulan nasi itu. Yang nanti beda lagi, dia tidak menjadi unggul kalau dimakan sama orang gendut gitu loh. Karena orang gendut dia butuhnya yang pelan-pelan justru gitu. Yeah. Tapi kalau ini kita pakai kacamata zaman dulu waktu kita mau mencukupkan kekurangan energi itu nasi itu keunggulannya itu dimakan sebentar kemudian dia akan dicerna cepat akan segera masuk ke dalam metabolisme. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan nasi itu dia proteinnya tinggi. Kalau nggak salah dia mengandung 7% protein. Saya lupa 4 atau 7%, tapi dia lebih tinggi dari misalnya telo atau dari misalnya kalau Mas Solihin dia makannya tadi yang dimakan misalnya talas itu proteinnya masih tinggi nasi kalau nggak salah 7%. Kalau kita makan 100 gram nasi berarti kita dapat 7 gram protein gitu. Nah, kalau 7 gram protein itu dia akan lebih kenyang daripada makan talas tadi. Solusinya apa? Bisa dikombinasi dengan tempe misalnya. Karena akan dapat protein dari tempe sehingga nanti akan lebih kenyang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, asumsi itu ini kayaknya menarik ini karena saya itu juga penyuka sejarah walaupun sekarang sudah agak tobat dari sejarah tapi saya tetap nggak bisa dilepaskan dari sejarah karena saya peminat sejarah sama antropologi ya. Memang nasi itu secara politik dan sosial itu apalagi zaman Orde Baru, nasi itu digambarkan sebagai orang sejahtera. Orang sejahtera maka makannya nasi. Nah, Pak Haji Imron pasti tahu sejarah ini. Kalau ada tetangga
yang dia makan nasi jagung bisa dicibir orang sedesa itu. Nah itu oleh sebab itu kenapa kita tidak bisa lepas dari nasi sekarang tuh karena itu, karena ada masalah pembentukan asumsi secara politis juga. Mas Solihin tuh pernah baca buku yang diskusi sama saya yang kita ceritakan itu, karena bahkan dulu zaman Orde Baru orang Papua itu yang makannya telo dikasih nasi, itu yang akhirnya kebelakangan ini itu menimbulkan masalah karena yang seharusnya dia cukup makan telo aja harus makan nasi gitu, sehingga harus mendatangkan nasi yang harganya jadi mahal di sana gitu. Nah, saya ingat itu zaman mungkin bapak saya atau bude saya kecil itu akhirnya sebenarnya pasti ada misalnya bisa makan talas, bisa makan telo, tapi yang dimakan adalah nasi dibikin bubur karena nasinya sedikit dan mahal, sehingga dibikin bubur dikasih air yang banyak jadi bubur sehingga energinya rendah, tapi secara sosial itu dia mendapat pandangan yang lebih positif daripada nanti makan nasi jagung gitu. Sayur juga gitu. Nah, kalau kita mundur ke belakang waktu kebiasaan dulu tuh orang kita tuh makan sayurnya banyak gitu, tapi zaman-zaman kesulitan itu kalau orang makan sayurnya lebih banyak dari nasinya itu bisa dicibir juga gitu, dikira dia memang secara ekonomi miskin sehingga dia harus makan sayur lebih banyak daripada nasinya gitu. Ini nanti kita mungkin bahasan berikutnya kalau kita mau bahas yang itu loh, sisi poverty itu loh, endemic poverty. Ya, itu bisa juga. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Solihin dilanjut. Jadi kira-kira begitu, masuk ke asumsi tadi ya. Nah, sehingga kalau saya asumsikan kebetulan saya pembaca sejarah bagaimana asumsi sebagai definisi itu lebih penting dibanding bentuknya itu sendiri. Saya membaca tentang beberapa hari yang lalu itu tentang ini, ironi negara beras. Kemudian saya pernah 3 hari yang lalu itu baca ini tentang Golkar. Awal saya membaca kata Golkar itu adalah partai pada zaman Pak Harto. Itu karena sudah terbentuk. Itu saya bayangkan seperti nasi. Tetapi ketika saya membaca bukunya David Rivet ini, justru itu adalah ide awal yang diinginkan oleh Pak Karno. Jadi oposisi dalam pemerintahan itu tidak seperti yang kita bayangkan A dan B berhadapan-hadapan. Jadi golongan fungsional waktu itu. Nah, jadi paradigma yang membawa Pak Karno kemudian dipopulerkan prakteknya seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata dalam hal makanan pun juga sama. Kenapa? Kalau kita menggunakan ilmu mantek ya, ilmu nalar, logika, falasi, itu saya baca di ironi negeri beras ini. Itu ada satu kalimat yang saya belum bisa mempraktekkan. Keseragaman sumber protein beras di negara tropis adalah penghinaan terhadap semesta dan Tuhan. Tapi kalau saya nggak nasi itu nggak kenyang. Wah ini nanti Pak Yuki yang membahas ini bagian ini. Kira-kira gimana? Kalau yang kombinasi makanan nanti ayo ke Bojonegoro ini tak ajari. Kalau nasi sekian berarti nanti kalau pakai talas ini harus ditambah ini gitu loh. Tetap kenyang. Ya tadi loh kalimat kalau keseragaman protein itu menghina Tuhan gimana? Jadi di buku itu saya baca itu saya senyum-senyum, saya coba 1 minggu itu lemes Mas. Jadi apa ya? Nah itu maka yang keseragaman sumber protein di negara tropis itu adalah penghinaan terhadap semesta dan terhadap Tuhan. Katanya. Artinya gimana Mas? Artinya kalau kita makan sama dengan orang lain, karena banyak makanan pengganti lain yang kita tidak makan itu maksudnya. Di negara tropis kan banyak sumber protein makanan. Ya, kenapa harus kepada salah satu jenis? Nah, kalau kita satu jenis itu berarti menghina ciptaan yang lain gitu maksudnya.
menghina semesta lah, kira-kira. Apalagi kita makan beras yang itu penuh subsidi. Iya. Andai kita mengurangi beras ganti ke tela ke ini, negara mungkin akan lebih berdaya lagi. Sekilas ya. Ternyata pola-pola asumsi ini itu memang mulai dibentuk yang diceritakan oleh Mas Nove tadi. Itu waktu revolusi hijau. Mulai 69 sampai 99 itu, revolusi hijau. Yang mana waktu itu adalah ketergantungan pada satu jenis sumber makan, beras, jadinya bukan swasembada pangan tapi swasembada beras. Dan prakteknya nanti bisa kita lanjutkan, ternyata yang dibebankan itu para petani. Ketika subsidinya ini diambil, harganya ini dan lain sebagainya, itu ternyata ini. Yang terparah ternyata yang pertama kali tidak bisa makan beras itu adalah petani. Itu kalau diteruskan. Nah, pola makanan dulu itu adalah hubungan, kalau di bukunya Isuzu itu manusia, Tuhan, dan alam. Jadi hubungannya itu manusia, Tuhan, dan alam. Tapi kalau sekarang, baik saya yang di Pontianak atau di Bojonegoro, itu adalah manusia, terus ada as-sultoh, yang tadi disebutkan, kalau dia makannya bukan beras, berarti dia orang miskin. Ya, benar. Nah, di situ, jadi untuk memakan satu sendok saja, itu kita berasumsi tidak hanya bicara tentang perut kenyang, di situ ada manusianya, ada kekuasaannya, kekuasaan as-sultoh tadi, ini orang miskin atau orang kaya. Terus ada monopoli sistem pabriknya. Apa itu kalau di Indonesia? Pupuk. Terus apa? Alam yang tidak ramah dengan kita hari ini. Dan ini kan pernah terjadi di bukunya Pak Sumitro itu. Gara-gara 1 tahun tidak ada hujan di tahun 1929, terjadi depresi, krisis. Great Depression. Dampaknya apa? Para petani itu dia menanam di lahannya sendiri, tetapi dia menyewa terhadap orang yang dulu dia menyewa berhutang itu untuk bertanam ini. Nah, kira-kira itu kalau sejarahnya, kalau pola panganan. Nah, masalah pertanian atau makanan hari ini, satu itu ada hama, kemudian ada perubahan iklim, terus bencana alam, terus kualitas sumber daya alamnya juga mulai krisis karena pupuk dan lain sebagainya tadi. Itu karena disebabkan karena apa? Proses penyeragaman makanan. Nah, ini kalau ditanya perspektif asumsi dalam makosid syariah itu apa? Bahasanya at-tanmiyah al-mustadamah. Perkembangan yang berlanjut terus itu tidak baik. Bukan hanya tidak baik ya, nanti mungkin bisa ada kajian khusus. Sekarang itu bagaimana hukum makan nasi sama makan bekecot. Kalau nasi itu pupuknya beberapa, terus pajak berapa yang diambil, terus tanah seperti apa. Kalau bekecot jumlah 1 kilo dengan apa? Beras 1 kilo, beban negara ini lebih banyak mana? Oh iya. Ini nggak apa, political sustainable itu. Kira-kira itu, Mas. Ternyata apa yang ingin saya sampaikan ini, ternyata dulu di zaman Mataram itu sudah dilakukan swasembada pangan yang apa bahasanya itu yang at-tanmiyah al-mustadamah ini. Justru zaman Mataram itu sudah dilakukan, yaitu apa? Bahasanya itu apa? Crop livestock system atau CLS itu apa? Adalah bentuknya integrasi antara tanaman makanan
dan peternakan kerbau saat itu. Jadi terintegrasi dengan hal-hal yang lain. Justru sudah dilakukan oleh zaman Mataram dulu, dan ini tidak dilakukan pada zaman Pak Harto waktu melakukan swasembada pangan. Dan ini nanti mungkin Mas Novel bisa menghitungkan ya, 1 kilo bekecot dengan 1 kilo beras, prosesnya itu lebih banyak menyiksa orang yang mana? Kalau perspektif At-Tanmiyah Al-Mustadamah, perkembangan yang berkelanjutan, perspektif Qasdus Syar'i itu di sana, itu bisa di ini. Mungkin segitu saja Pak. Yang ini sudah dilakukan oleh zaman Mataram dulu. Keren ya. Oke Mas, kalau dari sisi ini Mas, tentang sustainable itu, kalau dipandang dari sudut pandang Makosid, nilai ibadah yang bisa kita pakai, sehingga ketika menjalani kan salah satu way-nya itu kan kadang-kadang harus ada alasan yang realistis, ada alasan spiritual, ada alasan emosional gitu. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Ya dilihat dari, mungkin Mas Novel dulu. Nah kalau yang masalah ibadah ya nggak bisa ngomong saya ya. Kalau secara keilmuannya ya begitu tadi. Pokoknya kita berusaha memilih makanan yang dampak terhadap lingkungannya itu lebih rendah gitu aja. Nah itu kalau dihubungkan dengan secara teologi bagaimana itu Mas Solihin yang bisa jawab. Ya, dia pembaca teologi ekologi. Saya lihat ini saja ya, saya sandingkan dengan apa yang disampaikan Imam Shatibi di Muwafaqat. Ketika ada peristiwa, itu ada 2 cara menyikapinya. 1, berpegangan dengan sebab. 2, tidak berpegangan dengan sebab. Contoh yang berpegangan dengan sebab, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu merusak, wala tulqu biaidikum ila tahlukah itu. Nah, ada bak di situ. Nah, di situ dicontohkan ya. Ketika di suatu tempat dan orang-orang itu tidak ada barang selain barang haram atau barang yang tidak boleh dimakan, bangkai dan lain sebagainya, dan dia lapar, dan dia prediksi kalau tidak makan itu akan meninggal, maka dia wajib makan. Begitu juga sebaliknya, semisal mau menyerang sebuah negara, kita juga harus menghitung. Kalau hitung-hitungannya kalah, maka pilihlah diplomasi, bukan menyerang. Nah, kalau dikaitkan ke sana, berkaitan dengan ini, dengan makanan ini, maka ya ada 2 hal. Bagaimana kita mengembangkan asumsi ini, bahwasanya makan itu tidak nasi. Makan itu adalah sesuatu yang membuat kita kenyang dan bergizi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus dijelaskan mudorotnya 1 kilo beras dengan 1 kilo bekecot itu seperti apa. Kalau membuat percontohan. Nah, sehingga apa? Dan itu ya kira-kira itu. Mungkin nanti ada yang menambah. Kalau ditanya bagaimana hubungan dengan Makosid Syar'i dan dengan makanan 1 beras 1 kilo, bekecot 1 kilo, nanti kalau ini disebut halal, yang bekecot ini, dia bagiannya Basul Masail, begini Mbah Mudin itu, kalau dia sudah berani bilang bekecot itu halal, kita sandingkan prosesnya seperti itu. Jelas bekecot ini tidak berproses dari Blitar ke Bojonegoro. Seperti halnya saya jualan telur dari Blitar ke Bojonegoro itu kurang berapa itu? Iya, satu kali jalan berapa ton? Cuma 8 kintalan, sekitar 8 kintalan itu. 8 kintal, bensinnya habis berapa? 300. 300 itu 30 liter ya berarti? Ya, lah. Itu sama bekecot. Kalau bekecot ini halal,
perspektif at-tanmiyah al-mustadamah al-aula bil bekecot dibanding telur. Itu kalau dibandingkan bukan sisi aja, proteinnya saja sudah menang bekecot Mas Nova ya? Ya Mas Nova itu. Ini kan kalau bicara sebab tadi ya. Ini saya bicara sebab loh ya. Ya. Baik, Ya. itu teman-teman. Jadi menarik ya, ini tadi yang bekecot guyonannya Mas Solikin ini. Jadi kalau seandainya ada yang basul masail halal gitu. Baik teman-teman, masih ada waktu. Yang lain mungkin. Terima, mohon maaf. Kalau tentang gizi saya agak menyaut-nyautkan diri. Ya tahu Mak Kosit saya juga nggak bisa jawab. Ya. Ya kalau tadi kalau yang telur tadi tambahan CO2-nya 0,09 kilo per kilo. Nambahnya loh, itu baru nambahnya tok loh ya. Karena habisnya kan 30 liter tadi, 30 liter dikali 2,5 ya berarti CO2-nya itu 75 kg. Satu kali bawa telur ke Bojonegoro itu tambahan CO2-nya itu 75 kg. Belum lagi ini yang pakan tiap harinya itu. Ya itu di sana. Dari itu pas produksi. Ini transportnya 75 kg. Belum lagi waktu ini Mas, nyalesnya itu 200. Iya. Nah, makanya idealnya kita bikin peternakan sendiri, telurnya hasil sendiri tuh ya. Kalau sekarang ya Gayatri itu idealnya gitu, tapi nanti lebih masal lagi. Kalau bekecot kan enggak usah. Tinggal bekecot enggak, mungkin nanti water use-nya tinggi. Cuma gini, contohnya seperti entong itu ya. Entong itu sebenarnya dia potensial sebagai pengganti protein yang murah kalau nyari sendiri gitu. Bekecot pun juga begitu kalau nyari sendiri, karena entong itu kalau beli jadinya mahal. Satu cangkir itu biasanya 20.000. Nah itu kan malah melebihi dari ayam. Ayam aja 1 kilo 30.000 kan. Sama seperti belalang. Belalang itu kan sekarang tuh riset belalang itu sebagai protein alternatif. Dianggap proteinnya tinggi, cuma sekarang masih ada masalah karena belalang tuh mengandung cairan kitin atau apa itu namanya, semacam plastik itu yang mencegah penyerapan. Belalang tuh murah kalau nyari sendiri. Kalau beli mahal. Karena kalau saya lihat harga di online itu 1 kilo 400.000 belalang. Gitu. Iya. Kalau dibanding head to head sama daging ya mahal belalang memang. Iya. Akhirnya kan yang dia potensial untuk kalau nyari sendiri loh ya. Akhirnya kan yang dijual belalang itu kan asumsi masa lalu, historikal. Iya. Bekecot juga begitu. Kalau bekecot masih murah. Rungokno se. Baik teman-teman, ini masih ada berwaktu. Monggo yang mau nimbrung, mau bertanya atau mau memberikan komentar, saya persilakan. Ya, kula. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Yai Salihin. Untuk yang terkait dengan maqasidus syariah, penggambarannya aku yang kurang nganduk pas itu. Penggambaran tasawurnya antara beras kok ambek kebecot itu loh, sing nganduk kurang pas. Kita ini kan dalam rangka untuk ketahanan pangan. Yang harusnya untuk cari perbandingan kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, harusnya tetap koridornya adalah koridor yang menurut Islam itu bagaimana. Bukan masalah pengaruh makanan atau dari sisi kelezatan atau dari sisi protein atau dari sisi yang lain dulu. Karena ini kaitannya dengan maqasidus syariah. Jadi kalau mau perbandingan harusnya yang sama-sama mungguh cara agama itu oleh para dhisik. Harusnya itu berbeda kalau materi yang pertama mungkin bisa secara umum mungkin.
Mungkin itu bisa ditanggapi dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan lain. J. Niki wau kan guyonane seumpama. Ning seumpama seandainya bekecot itu kok di Basul Masailnya Pak Zen itu jadi halal, maka kita bandingkan dia dengan beras. Dalam bentuk apa? Hifdul mal. Beras itu membutuhkan subsidi yang sangat tinggi. Sementara bekecot kalau seandainya halal, maka dengan nilai protein yang sama, yang satu butuh subsidi dari pajak rakyat, itu otomatis akan mengurangi tanmiyatul mal untuk hal-hal yang lain. Kira-kira itu kalau ini dalam satu sisi hifdul mal ini ya. Ya, nanti bisa dikaji lebih ini tentang apa ya itu. Cuma kan ini perbandingan. Pak Zen, suaranya nggak kedengeran nih. Silakan Pak Zen. Yang kedua, Pak Zen. Saya coba tanggapi sebentar. Misalkan untuk bekicot itu misalkan tadi kan contohnya seandainya itu halal, seandainya. Sekarang andai kan itu halal, apakah harga komoditi kebicot itu juga semurah itu dengan protein, dengan kapasitas itu? Bisa jadi kalau itu memang dihalalkan, bisa jadi harganya lebih tinggi daripada beras, gitu loh. Bisa dipahami maksud saya ya? Artinya gini, penggambaran itu saya kira belum match-nya di sini karena seandainya itu pun bisa dihalalkan, belum tentu harga itu akan menjadi murah dibanding dengan harga beras. Bahkan bisa jadi 3 kali lipat lebih mahal daripada beras. Kenapa? Satu, ketersediaan beras dengan kebicot itu akan lebih banyak ketersediaan beras. Coba kita analisis dari populasi. Populasi kebicot itu berapa? Populasi beras itu berapa? Kan bisa kita analogikan seperti itu toh. Makanya tidak bisa kalau kita serta-merta terus kemudian mengandekan kebicot, terus kemudian itu bisa menjadi alternatif untuk menghindari beras. Kalau menurut Pak Zen apa yang pas jika tidak ya, sudah apa belum ini? Kalau sudah tak jawab sedikit. Oke, monggo dijawab dulu. Nah, ini seperti halnya tadi kalau itu mencari sendiri. Kalau itu kiasnya seperti belalang ya, yang sekarang harganya sampai 200.000 per kilo, maka beras lebih menjaga hifdul mal. Kira-kira itu. Yang intinya adalah ketika ada makanan, sumber makanan, ini kalau bicara makna ya, ketika ada sumber makanan yang itu tidak butuh subsidi dan harganya lebih murah dan protein kandungan gizinya sama dan itu halal, maka secara at-tanmiyah al-mustadamah dia masuk hifdul mal itu dalam satu sisi ini. Tapi kalau bekecot harganya sudah 50.000, sudah bukan bahasan lagi. Tapi kalau dia mencari sendiri, masuk lagi. Kira-kira itu. Ini kan perumpamaan ya, perumpamaan. Seandainya dia halal dan dia lebih murah dan dia lebih tidak disubsidi pemerintah, maka hal itu lebih baik. Kira-kira itu. Jangankan untuk kita ke arah sini, berasumsi dari keluar dari beras itu sangat kesulitan. Kira-kira itu. Jadi kalau nanti bekecot kok harganya 200.000 sudah tidak masuk dalam hifdul mal. Tapi kalau dia bisa nyari sendiri, dapat 1 kilo, terus ditanya 1 kilo sebab, nah, mencari sendiri
itu lebih minimal, dia tidak membebani warga lain untuk pajak jadi beras itu. Kira-kira itu. Silakan monggo. Baik, tadi jawaban dari ini untuk Pak Zen ya, ini Mas Mikdar kalau namanya di ini. Jadi seperti yang disampaikan Mas Novel, Mas Solikin, di kajian ini memang kita sedang mungkin mencoba, ini Pak Zen ada tambahan. Ya, bentar. Jadi nanti Mas Zen bisa nambahkan tentang ini. Jadi artinya kita sedang berupaya berpikir tentang bagaimana makanan itu bisa sustainable dengan cara berpikir bahwa kata-kata dasarnya dari diskusi ini adalah kita sedang menghitung-hitung, mengimajinasikan makanan yang ada di hidangan kita itu sebenarnya potensi emisi karbonnya seberapa. Jadi ternyata itu yang jarang sekali orang membahasnya. Jadi mulai dari nasinya, dari lauknya, dan ternyata dulu kita nggak pernah bayangkan kalau oh iya ya ternyata itu juga menjadi penyebab karbon dioksida. Itu tadi itu begitu. Kemudian lalu dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain. Kira-kira begitu teman-teman. Baik Pak Zen, silakan Pak Zen. Ada lagi? Yang kedua. Terima kasih. Kalau saya secara pribadi itu sebenarnya tetap gini, konsep dasar yang harus dicatat adalah satu, kandungan dari makanan itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini hubungannya dengan maqasid syariah, maka hifdun nafsi yang dimaksud oleh Pak Profesor Solihin itu juga harus berkaitan. Hifdul mal, Pak Zen. Hifdul mal, sorry. Hifdul mal itu juga harus berkaitan dengan bahan-bahan yang memang dari sisi kandungan, dari sisi kualitas itu juga berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sehingga jadi bahasa kita tidak usah seandainya gitu loh. Lebih itu pasti lebih. Kalau seandainya itu kan kita terlalu bayangno itu kayak bayangno perawan ngono lho, kuangelan. Kira-kira Pak Dewi ku nggodak kangelan kan ya angel. Lah kalau nggak pakai seandainya beket, Pak Zen nggak akan bertanya dan nggak akan menjawab. Kira-kira andai kan misalkan itu dicarikan yang komoditi yang sekiranya kandungannya tidak jauh beda dengan beras dan kemudian dari hifdul malnya dari sisi harga dan sebagainya bisa di minute kan lebih masuk akal, artinya lebih bisa diterima oleh khalayak berbanding dengan seperti yang dicontohkan itu. Kalau dicontohkan apa ya masih dia janggal gitu. Tadi sebenarnya sudah Pak Zen, sudah saya spill. Tentunya kan menunggu Pak Zen berbasul masail dulu toh. Sudah ada sukun, ada apa, cuma kan memang disengaja supaya Pak Zen tanya. Karena memang kalau yang disebutkan kan masih ya kalau di Indonesia umumnya kan tidak diakui ya kalau di Indonesia, tapi kan di negara lain dengan mazhab lain kan masih diakui, gitu, kira-kira begitu. Baik teman-teman, saya kesimpulannya itu ini Pak Zen. Intinya itu apa? Saya ambil di buku ini keseragaman sumber protein menggunakan beras di negara tropis itu adalah penghinaan terhadap semesta dan Tuhan. Intinya di situ. Kalimat itu saya ambil dari sini loh. Dari sumber karbohidrat toh, mungkin sumber karbohidrat toh. Kira-kira itu. Ya, ya artinya kan sumber karbohidrat di Indonesia itu kan sangat banyak, tidak hanya beras kan begitu. Kalau untuk kecap, tunggu Pak Zen Basul Masail bulan depan. Itu nanti kalau mau bahas tentang bekecot nanti kita bahas yang itu loh, endemic poverty 1937 1939 itu ada nanti bahasan bekecot nanti. Cuma nanti kalau saya membahasnya bidang keilmuan gizinya nanti. Kalau maqasid syariahnya saya nggak bisa jawab. Ya minggu depan Mas atau apa? Sekalian kita kaji bukunya Pak Sumitro itu. Ya kalau setelah ini kalau mau bahas tentang puasa supaya tetap berenergi bisa nanti kalau setelah ini. Yang lain mungkin mau nambahin. Monggo Pak Sari atau yang lain. Pak Pra.
Ya ini terakhir Pak Yogi ini. Silakan Pak Yogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya tadi agak sedikit ngantuk-ngantuk karena apa namanya, fokus di satu tempat, tapi mendengarkannya juga menarik tadi. Sebenarnya kalau saya sudut pandang dari sisi sufistik ya. Tadi kok ada ilustrasi dengan bekecot, mengganti kemudian nasi, beras gitu. Kan gini, kalau dari sudut pandang sisi sufistik itu kan makanan itu kan secara syariah kan halalan thayyibah. Ya, halal dan baik. Nah, istilah thayyib itu kan dari mulai proses produksinya itu tidak merusak alam, kemudian tidak menyiksa hewan, tidak mengeksploitasi petani, kan gitu. Karena bagi seorang sufi itu makanan adalah energi. Jadi siapa yang menanamnya, bagaimana tanah diperlakukan. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi kalimat thayyib itu secara syariah mungkin diperdebatkan, tapi secara sufistik sudah langsung ditolak gitu. Secara thayyibannya itu. Masmu Pak Eko. Secara sufistik sudah langsung tertolak. Ya, karena begitu gitu. Jadi gini, ini problematikanya kalau saya lihat ya bersumber dari apa yang disebut orang-orang sufi dengan tomak gitu ya. Dengan ketamakan, kerakusan. Contoh kecil gitu ya. Kalau misalkan tadi CO2 yang disebutkan Pak Novo sebenarnya secara lingkungan kita masih kemudian baik-baik saja, ekosistemnya juga berjalan dengan baik, ya baik-baik saja gitu. Tapi yang jadi permasalahan saat ini itu kan ekosistemnya kan sudah rusak kan gitu tuh Pak. Jadi misalkan contoh pohon lah, katakanlah begitu. Misalkan pohon gitu yang harusnya menjadi filter dari CO2 itu sekarang udah sedemikian rupa katakanlah tidak berfungsi. Orang tidak punya kesadaran karena kalau dalam istilah sufistik itu dilihat bahwa yang sama ini kita itu sering menggambarkan alam itu sebagai benda mati. Itu problem yang sangat berat sekali itu. Sehingga kemudian misal contoh akhirnya pohon kenapa kok dipaku gitu. Itu karena dianggap sebagai benda mati kan. Lalu kemudian contoh kecil, alam ini sebagai filter yang air tadi disebut. Kan sebenarnya sampai kita minum itu kan sebenarnya filter alami toh, yang tidak ada duanya lah. Tapi bagaimana orang dengan mudah sekali misalnya mateni rokok nenggone tanah, usek. Itu kan contoh-contoh kecil yang butuh edukasi yang sedemikian rupa gitu. Bahwa kemudian bumi berzikir. Kalau lihat ulama-ulama sufi mau meludah saja, dia pikir-pikir karena dia tahu kanan kirinya sedang berzikir gitu. Bumi itu berzikir. Lah itu contoh-contoh kecil lah bahwa karena memang satu ketamaan manusia ini memang nggak ada habisnya, sehingga kalau panjenengan lihat misalkan di tempatnya penjual burung itu kan nek zaman kita kecil itu kan sing jenenge manuk cit ya ora ngarah didol, tapi saya kan didoli kabeh. Wis pokoke kabeh didol. Ula ya dipangan kan gitu toh. Itu kan faktor ketamaan. Jadi kalau memandangnya dari satu sudut pandang saja itu kalau menurut saya itu kurang lengkap kalau tidak dipandang dari sisi yang sifatnya komprehensif. Jadi kalau misalkan secara spesifik tadi
kita bagaimana supaya kemudian apa katakanlah mengganti atau mencari alternatif, ya harus kemudian juga dilihat dari sudut pandang yang lainnya juga, maksudnya secara komprehensif, tidak satu satu insek satu yang ini harus diganti dengan ini karena kondisinya begini, tapi memang keseluruhan yang kemudian harus terbenahi. Kalau ekosistemnya kemudian dia berjalan dengan baik, kan tentu saja juga akan berjalan baik-baik saja. Nah, maksud saya begini. Jadi apa yang tadi kemudian disampaikan Pak Novel itu juga menjadi pemikiran. Kalau makanan yang sampai ke tempat kita itu menghabiskan berapa, cuy? Ini karena memang kondisinya kan rusak kan gitu. Kalau kondisinya baik-baik saja kan ya baik-baik saja, maksudnya hutannya juga masih baik-baik saja ya baik-baik saja. Nah, menurut saya sih yang paling sederhana itu tadi dimulai dari satu, kalau saya sih dari menjauhkan dari sifat ketamaan. Tadi apapun bentuk dietnya itu kalau nggak tamak kan ya baik-baik saja, maksudnya begitu. Yang kedua, konsep toyiban itu ya tetap menjadi satu pedoman ya, halalan toyiban. Kalau itu dilakukan ya baik-baik saja. Dua hal itu kalau jalan ya menurut saya baik-baik saja gitu. Jadi kalau penggunaan misalkan tadi air misalkan, kalau tidak israf itu ya baik-baik saja maksudnya gitu. Jadi yang menjadi pokok bagi seorang kalau dilihat dari misalkan tokoh seperti Ibnu Arabi gitu ya, bagaimana kemudian kesaling ketergantungan yang sifatnya merusak sistem pangan, entah itu pestisida yang berlebihan, itu dipahami harus mengganggu tasbihnya alam, kayak gitu-gitu loh. Mengganggu tajali sifat-sifatnya Tuhan gitu. Ada siklus cinta yang kemudian dipotong rantai makanannya, terus etika melihat makanan itu tidak berupa kemudian dia sesuatu yang harus memang menjadi objek yang harus kemudian dieksploitasi, ya kayak begitulah. Kalau dalam pandangan sufistik kan begitu. Jadi kalau istilah lain sustainable food itu ya jadi ibadah ekologis gitu. Dia bukan tentang mengenyangkan perut, tapi bagaimana menjaga amanah Tuhan menjadi khalifah fil ard, sehingga tercipta satu keterseimbangan. Ya intinya begitu aja. Jadi saya ngomong secara keseluruhan lah. Nggak runtut tapi memberikan satu gambaran lah. Jadi kalau tadi kan ada mulai dari alternatif apa yang harus kemudian dimunculkan, itu secara syariat ya sah-sah saja. Tapi kalau secara teologis yang terpenting yaitu tadi menghindarkan dari unsur-unsur yang sifatnya ketamaan tadi, lalu kemudian tetap berpegang pada toyiban. Itu udah satu hal yang mungkin menurut saya sederhana lah dan cukup menurut saya. Ya, itu mungkin Pak Pra. Ya Ustaz, terima kasih atas penegasannya. Nanti Mas Novo bisa membantu menghitungkan. Jadi kalau dihubungkan dengan ketamaan dan itu salah satu caranya juga selain makan itu juga kita harus nanam ya, sehingga kita tahu setiap makan yang kita itu sebenarnya nanti produksi karbon dioksidanya berapa Mas Novo, sehingga nanti kita harus nanam pohon berapa sehingga balance gitu maksudnya. Ini nyambung dari gitu. Jadi selain kita mengeluarkan karbon dioksida, juga kita harus memproduksi seperti yang kapan hari saya buat itu, karena oksigen itu kan tidak instan ya, artinya kita juga harus mengimbangi. Syukur-syukur kalau surplus. Ini menyambung bahwa andaikan alam baik-baik saja ya, kalau alam baik-baik saja berarti kan ada usaha-usaha yang dimana produksi oksigen juga dilakukan. Jadi ketika kita memproduksi karbon dioksida, ya kita harus memproduksi oksigen, kira-kira begitu. Nah,
Silakan Mas Solikin tambahnya. Untuk menambahi sedikit cerita ya, ini juga mungkin menambahi tentang perspektif tasawuf. Ini kita sudah melakukan gerakan meskipun masih sedikit, yaitu apa? Menanam biji buah dari tahlilan. Jadi asumsi Izuzu itu nanti kalau ada orang wafat itu tidak hanya kumpul di rumah baca surat Yasin, tapi apa? Menanam pohonnya, dan pohonnya itu akan berwirid kepada yang wafat itu. Nah, ini kalau pendekatan nih, dan itu sudah kami lakukan. Yang sukses adalah 2 buah pohon duet yang sampai jumlah daunnya saya sudah tidak bisa menghitung, cuma kalau pagi-pagi ya Allah saya sholawat kepada Rasulullah, sejumlah daun yang ada di 2 pohon ini yang dikirim oleh Pak Pra gitu. Terima kasih, mungkin kalau perspektif dari berbagai hal itu. Suatu saat seandainya tahlilan, ekologi, kampus juga ekologis, rektor syaratnya untuk jadi rektor harus seperti apa? Punya tanaman sebanyak ini ya. Terus kita asumsikan orang yang bisa cepat masuk surga itu siapa? Orang yang mempunyai tanaman pohon-pohon sejumlah ini. Iya, karena kalau nanti lomba-lomba bagus-bagusan masjid kan mempercepat kiamat, kata Mbak Hasim di kitabnya itu ya, salah satu tanda. Tapi kalau memperbanyak nanam enggak ya Mas Aldi? Enggak, itu kalau di kitabnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika membahas tentang risalah ahli sunnah wal jamaah dulu dengan Wahabi dan lain sebagainya, pasca itu beliau terus cerita tentang tanda-tanda kiamat, dan itu disebutkan salah satu tandanya itu bukan orang yang menanam, tapi apa? Orang yang memulai bagus-bagusan tempat ibadah. Mungkin kan bisa gunakan apa? Izuzu bisa kita gunakan. Ya tadi konsep asumsi tadi ya. Nah, world view apa itu? Ya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah lebih 15 menit diskusinya. Teman-teman nanti bisa menyimak ulang kajian ini di channel Ruang Diraya, dan insya Allah nanti ada kajian-kajian lain. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Jimron, Pak Ali Imron, terus dari Mas Carik Sidoarjo ada Pak Zen, terus ada Pak Sujono, kemudian ada Ustadz Yogi yang memberikan penegasan akhir, Ketua BC ISNU kita, dan Mas Novel serta Mas Solikin yang sudah menyampaikan diskusinya. Semoga diskusi ini bisa jadi diskusi yang menarik, karena saya ingat ketika ngaji Gus Bah itu, diskusi itu adalah salah satu sunnah intelektual, karena karena di salah satu perjanjian Hudaybiyah itu kalau kita ngaji itu kan poin keempat itu kan Islam dibicarakan terus menerus. Kita itu caranya menjalankan itu. Kira-kira walaupun sedikit mungkin ini bisa jadi bahan ngopi di tempat. Ini mungkin nanti kalau kita ketemu lagi, kalau ada yang makan gembili terus ada yang makan nasi, kita sebut ih penyiksa orang miskin gitu. Nah, ini terima kasih. Itu makanan favoritnya Pak Haji Imron di Gembili ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu. Silakan melanjutkan aktivitas dan ibadahnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.